Halo Sobat Jalan-Jalan ID. Di video kali ini aku akan ajak kalian untuk mengunjungi Museum Nasional Indonesia pasca terjadinya kebakaran pada 16 September 2023 lalu. Museum ini baru dibuka kembali untuk umum pada 15 Oktober 2024 ini. Terdapat perubahan tata letak pameran, terdapat koleksi baru, perjalanan pemulihan museum, pameran repatriasi, hingga toko souvenir, dan yang sedang viral nih, kita bisa mencoba AI generator yang mengidentifikasi wajah kita berasal dari suku mana. Juga ruang imersif yang menampilkan video terbaru. Wah, seru banget kan? Untuk itu, yuk langsung aja kita explore wajah baru Museum Nasional Indonesia. Museum Nasional Indonesia terletak di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12, Jakarta Pusat. Museum ini sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya penduduk Jakarta. Sering disebut sebagai Gedung Gajah atau Museum Gajah. Untuk jam operasionalnya Selasa sampai Kamis jam 8 pagi hingga 4 sore. Kemudian untuk Jumat sampai Minggu jam 8 pagi hingga jam 8 malam ya. Untuk teman-teman yang membawa kendaraan pribadi, bisa parkir di basement gedung. Jangan khawatir, area parkirnya ini sangat luas. Dan semakin siang semakin ramai kendaraan yang masuk ke dalam museum. Sepertinya orang-orang banyak yang antusias ya untuk datang ke sini. Untuk pembelian tiketnya bisa langsung maupun online ya. Saran aku untuk menghindari antrian yang panjang, kalian bisa beli tiket online. Nah, harga tiket masuknya seperti yang terlihat di video ya. Aku sarankan untuk beli online terutama untuk kamu yang ingin sekalian ke ruang imersif, karena tiket dijual terbatas dan cepat habis terutama di weekend. Simpan baik-baik ya tiketnya karena akan ditunjukkan kepada petugas. Lokasi pembelian tiket bisa di depan gedung tadi maupun di basement ini. Pembayaran cashless, saran aku bawa kartu debit kalian ya. Karena untuk pembayaran menggunakan kris agak susah sinyal, terutama untuk kalian yang membeli di loket basement. Nah, sekarang kita sudah memasuki area museum. Kita ke sebelah kanan dulu ya. Seperti dalam video ini, di sebelah kanan terdapat beberapa arca yang dipajang berukuran besar. Arca yang ditampilkan di area ini adalah repatriasi dari Museum Belanda yang dikembalikan ke Indonesia. Pameran repatriasi, kembalinya warisan budaya dan pengetahuan Nusantara bisa kamu nikmati hingga 31 Desember 2024. Museum Nasional Indonesia adalah salah satu museum terbesar dan tertua di Indonesia yang dibangun bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang sejarah dan kebudayaan Indonesia. Artefak-artefak yang dipulangkan ke Indonesia menandai langkah penting dalam upaya pengembalian barang-barang bersejarah yang pernah dibawa ke luar negeri. Berkolaborasi dengan Indonesian Heritage Agency, selain dengan koleksi dan pameran baru, Museum Nasional Indonesia juga hadir dengan toko souvenir baru yang lebih modern dengan berbagai hasil karya anak bangsa. Di sini terdapat aneka buku, kain, kaos, hingga lukisan. Masih
Meski berada di gedung C berdekatan dengan arca repatriasi tadi, di sini juga terdapat layar informasi yang bisa kamu sentuh untuk mengetahui sejarah lebih detail tentang arca-arca tersebut. Di ruangan selanjutnya juga masih terdapat arca hasil repatriasi dari Museum Belanda. Di antaranya yaitu arca Prajna Paramita yang melambangkan kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Kemudian ada arca Ganesha yang dikenal sebagai dewa pengetahuan. Juga terdapat arca Durga Mahisa Suramardini. Kemudian di sini ada informasi seni dari Pitamaha ya teman-teman. Pitamaha merupakan nama kelompok seni yang didirikan di Ubud pada tahun 1936. Karya-karya dari kelompok seni Pitamaha adalah salah satu dari 8 rekomendasi yang diminta tim repatriasi Indonesia kepada Belanda. Ada 132 objek dari total keseluruhan 472 benda bersejarah yang masuk ke dalam daftar repatriasi. Dengan konsep reimajinasi warisan budaya, Museum Nasional Indonesia kini hadir dengan fasilitas yang telah diperbarui, pameran interaktif, dan pengalaman edukatif yang lebih mendalam, agar museum menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi yang menyenangkan. Nah, sekarang kita akan memasuki ruangan yang berisi koleksi karya seni dari Pitamaha yang kembali ke Indonesia. Koleksi Pitamaha adalah bukan benda-benda rampasan masa kolonial, melainkan koleksi pameran seni yang memang ditinggalkan selepas pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember tahun 1949. Dalam repatriasi karya seni dari Belanda ke Indonesia, sebanyak lebih dari 100 benda seni Bali, diantaranya ukiran kayu, benda-benda perak, dan tekstil. Juga lukisan karya para maestro dari kelompok seni Pitamaha akhirnya dikembalikan dan diletakkan dalam pameran Pitamaha di Museum Nasional Indonesia ini. Seni lukis gaya Pitamaha adalah seni lukis yang semula tumbuh dan berkembang di desa Ubud dan kemudian menyebar ke daerah lainnya di Bali. Benda-benda seni Pitamaha yang dikembalikan ke Indonesia diletakkan dalam kotak kaca seperti ini ya teman-teman, lengkap dengan keterangan informasi di bawahnya. Diharapkan untuk kita semua agar selalu mematuhi tata tertib yang ada di museum ya, dengan tidak memegang atau menyentuh koleksi-koleksi yang ada di museum. Nah, di lantai 2 terdapat koleksi berbagai benda bersejarah. Bahkan ada peninggalan benda pusaka dari Pangeran Diponegoro. Namun, pengunjung tidak diperkenankan untuk mengambil foto atau video. Kita kembali ke bawah ya teman-teman. Nah, ini yang lagi viral banget di media sosial, yaitu ruang Paras Nusantara. Kita bisa mencoba secara gratis ya, namun untuk antriannya panjang banget dikarenakan antusias para pengunjung untuk mencoba fitur ini. Fitur ini memanfaatkan kamera, pemindai wajah,
serta kecerdasan buatan atau AI untuk mengidentifikasi anatomi wajah kamu. Nanti akan dicocokkan dengan lukisan dari berbagai suku di Nusantara. Hasilnya akan memberitahu kita mirip dengan suku yang mana. Wah, keren dan modern banget ya Museum Nasional Indonesia saat ini. Selanjutnya kita ada di ruang pameran wajah baru Museum Nasional. Pameran ini menggambarkan sebuah simbol harapan dan kebangkitan dari Museum Nasional Indonesia pada tahun yang akan datang. Nah, di sini ada informasi mengenai pengembangan Gedung Museum Nasional dari tahun ke tahun ya, teman-teman. Ini adalah lukisan-lukisan yang tadi dicocokkan di AI Paras Nusantara ya. Terdapat 78 lukisan suku wajah Nusantara yang dibuat pada tahun 1935. Lukisan-lukisan ini telah direstorasi pada tahun 2018 dan kini kembali dipamerkan sebagai bagian dari warisan budaya Nusantara. Selanjutnya masih banyak arca dan prasasti bersejarah yang tersimpan dalam Museum Nasional Indonesia ini. Ikuti terus perjalanan jalan-jalan ID Explore Wajah Baru Museum Nasional Indonesia. Terdapat beberapa arca berukuran kecil yang ditempatkan di sepanjang kita melewati jalan lorong ini. Ini adalah arca Bhairawa berukuran raksasa yang ada di Museum Nasional Indonesia. Terdapat beberapa arca berukuran kecil lainnya yang ditempatkan secara rapi di dalam ruangan ini. Tidak ketinggalan juga terdapat informasi yang bisa kamu baca terkait arca tersebut. Ruangannya tidak begitu luas ya teman-teman. Museum Nasional Indonesia memberikan kemudahan untuk para wisatawan dengan memberikan penjelasan singkat di setiap benda-benda bersejarah, sehingga para wisatawan juga dapat mengetahui dan mempelajarinya, terutama sebagai wahana edukasi untuk anak-anak. Juga museum ini dikemas secara lebih modern pasca dibuka kembali setelah terjadinya kebakaran tahun lalu. Area Taman Arca juga semakin cantik setelah direnovasi. Berikutnya kita akan masuk ke area sisa-sisa bangunan yang terbakar pada September 2023 silam. Dalam pameran ini, pengunjung seakan dibawa dan mengenang pada saat kebakaran Museum Nasional Indonesia yang terjadi pada tahun lalu. Sisa-sisa kebakaran gedung, termasuk benda yang terselamatkan meskipun agak rusak, dapat disaksikan di sini. Jendela kayu yang sudah menjadi arang dan tembok yang sudah menghitam tentu menjadi saksi bisu dahsyatnya kebakaran. Sisa-sisa pecahan kaca masih dapat dijumpai di salah satu bagian karena ruangan ini diberi garis pembatas. Pameran ini juga menggambarkan bagaimana museum ini bangkit kembali pada insiden kebakaran yang terjadi pada tahun lalu. Nah, ini adalah koleksi benda museum yang terdampak kebakaran pada tahun lalu ya, teman-teman.
Kemudian di ruangan selanjutnya terdapat arca Siwa Mahadewa yang ditemukan kembali pada tahun 2001 tanpa kepala. Selanjutnya terdapat kutipan harapan baru serta timeline informasi terkait pemulihan museum sejak peristiwa kebakaran hingga dibuka kembali pada Oktober 2024 ini. Setelah kita eksplor ruang pameran pasca kebakaran, kita kembali lagi ke area Paras Nusantara ya teman-teman. Ternyata antriannya semakin panjang dan dibuat menjadi 2 line. Karena mungkin pengunjung penasaran ingin mengetahui wajah mereka berasal dari suku mana. Untuk kalian yang penasaran, silakan datang ke Museum Nasional Indonesia ya. Nah, karena aku dapat jadwal untuk masuk ke ruangan imersif di jam 1 siang sampai setengah 2 siang, jadi aku memutuskan untuk kembali lagi ke area pameran Pitamaha ya teman-teman. Karena di sini tuh ada tempat duduk dan ada spot game bertema Nusantara yang bisa dimainkan melalui tab. Jadi aku menunggu giliran untuk masuk ke ruang imersif di tempat ini ya teman-teman. Nah, ini game-game yang bisa kamu mainkan. Aku di sini untuk mengisi waktu menunggu masuk ke ruang imersif ya. Istri dari Tunggul Ametung, seorang raja yang terkenal ambisius dan otoriter. Ternyata Ken Arok jatuh cinta pada Ken Dedes, dan keinginannya untuk memilikinya membuatnya siap mengambil risiko. Karena sudah hampir jam 1 siang, kita sudah ada di depan ruang masuk Imersiva. Letaknya di dekat gate masuk gedung utama ini ya. Tiket ini cepat terjual habis, jadi aku sarankan untuk beli online. Ketika masuk ke ruangan ini, wajib melepas alas kaki ya. Ruang Imersiva merupakan instalasi permanen video mapping di Gedung A, Museum Nasional Jakarta. Video mapping ini berdurasi 30 menit yang diproyeksi dengan sudut 360 derajat termasuk lantai. Jadi kita yang menyaksikan akan merasakan sensasi seolah-olah ada di dalam video. Di akhir pertunjukan, kamu bisa foto-foto dengan setiap pemandangan yang ada di video mapping ini ya. Akhirnya, selesai sudah jalan-jalan ID mengajak kalian mengunjungi Museum Nasional Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Harap dukungannya untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke media sosial kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Pitaloka Nusantara. Dalam siklus alam semesta, air adalah sumber kehidupan, dan kehidupan bermula dari dalamnya lautan. Taman Nusantara Kumayan. Taman yang didekati dengan sinaran matahari sepanjang tahun dan berisi keragaman hayati.
dengan penggunaan teknologi untuk mewujudkan ruang ekspresi dan interaksi budaya. Teknologi yang imersif membawa kita lebih dekat dengan berbagai peninggalan yang monumen.